Baiklah, pertama-tama terimalah salam Buddhis dari kami, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Kami kelompok 3 dari kelas 1 BUMM Pendidikan Agama Buddha Universitas Internasional Batam. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan proposal proyek keagamaan kami untuk memenuhi tugas UTS kali ini. Untuk pertama, kepada Saudari Ingrid Rosemary Santoso untuk dapat menjelaskan. Judul dari PKM kami adalah Semangat Belajar Anak-anak Sekolah Dasar Buddhis serta Cara Modern dalam Belajar Dhamma di Vihara Graha Buddha Manggala. Alasan kami mengambil judul ini adalah karena kami melihat adanya perbedaan semangat belajar antara anak zaman dahulu dengan anak zaman sekarang. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk melakukan penelitian terkait perbedaan tersebut serta bagaimana solusi dari Vihara Graha Buddha Manggala untuk guru dan orang tua dalam meningkatkan semangat belajar pada anak-anak zaman sekarang. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Irene Netanyachwa. Kepada Saudari dipersilakan. Anak-anak Buddhis adalah kunci penerus agama Buddha. Membina anak-anak Buddhis sejak dini adalah hal yang sangat penting. Anak-anak sekolah dasar adalah salah satu yang harus diperhatikan. Anak SD secara harfiah sudah dapat menentukan ketertarikan dirinya untuk mempelajari sesuatu. Akan hal ini, maka pentingnya untuk memberi asupan belajar agama Buddha yang cukup agar anak tersebut berkeyakinan terhadap ajaran Buddha sejak dini. Manfaat mempelajari agama Buddha itu bisa mempelajari kebudayaannya dan mengetahui larangan atau pantangan yang ada dalam agama Buddha. Dengan ini, bisa memberikan pengetahuan lebih dalam kepada anak-anak dan bisa menambah ilmu dalam mempelajari agama Buddha. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Evelyn Venencia. Kepada Saudari dipersilakan. Oke. Jadi setiap penelitian tentunya memiliki tujuan kenapa penelitian tersebut dilakukan. Nah, sama halnya dengan penelitian yang kami lakukan ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah anak tersebut ingin belajar dhamma itu berasal dari diri sendiri atau paksaan pihak lain. Paksaan pihak lain itu maksudnya seperti paksaan dari pihak orang tua maupun tekanan dari guru. Apalagi sekarang teknologi kan semakin canggih dan kebanyakan anak-anak itu lebih suka bermain dibandingkan belajar. Nah, dari sinilah kami ingin melihat apakah anak-anak di era sekarang ini antusias dalam belajar agama Buddha. Dan juga penelitian ini akan mempelajari serta mencari tahu bagaimana metode belajar yang cocok sesuai dengan anak-anak tersebut untuk bisa menumbuhkan antusias anak-anak dalam belajar agama Buddha. Baiklah, setelah itu akan dilanjutkan penjelasan dari Saudara Adianto dan juga Saudara Edison. Kepada saudara sekalian dipersilakan. Baik, manfaat bagi pembaca tentunya banyak, antara lain terhadap orang tua dan guru. Pada zaman sekarang orang tua tidak sedikit juga ya yang tidak tahu tentang ajaran agama Buddha. Sebagian besar lebih mengerti ke adat Tionghoanya. Nah, jadi bagi orang tua penelitian ini tentunya bermanfaat agar orang tua bisa mempelajari setidaknya sedikit tentang agama Buddha dan juga bisa mendorong orang tua untuk mendukung anaknya sendiri belajar agama Buddha, serta membantu anak dalam belajar agama, serta metode apa sih yang cocok untuk anak mereka belajar agama Buddha. Baiklah, selanjutnya kepada Saudara Edison, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan manfaat bagi pembaca, terutama bagi orang tua sih. Pastinya orang tua itu pasti bakal senang ketika melihat anak-anak yang masih kecil sudah giat belajar dhamma. Apalagi kan sekarang zamannya udah berkembang. Pastinya banyak anak-anak yang lebih cenderung main game, buka sosmed, dan lain sebagainya. Jadi, dapat saya simpulkan bahwa manfaat anak-anak belajar dhamma dari kecil itu bertujuan agar kelak jika ia besar nanti akan menjadi anak yang baik, patuh pada orang tua, dan berpegang teguh pada ajaran Sang Buddha. Baik, setelah itu kita akan mendengarkan penjelasan dari Saudara Winky dan Saudara Vini. Kepada saudara dan saudari, persilakan. Baik, berikut manfaat guru Sekolah Minggu Buddha dalam membaca proposal penelitian kami. Di antaranya adalah 1. Mengetahui karakter setiap anak sehingga mampu menggunakan metode mengajar yang sesuai. Nah, di sini maksudnya adalah jadi setiap guru itu dapat mengetahui karakter setiap anak. Jadi para guru itu bisa menyesuaikan metode yang diaplikasikan ke murid sesuai dengan karakternya. Lalu yang kedua adalah mengetahui ketertarikan anak tersebut. Apakah di bidang dhamma desana, pembacaan kitab suci, dan sebagainya, sehingga guru mampu memfokuskan pada kesukaan anak tersebut.
Setelah mengetahui ketertarikan anak tersebut di bidang mana, para guru itu bisa memfokuskan ketertarikan anak tersebut. Jika anak tersebut mempunyai ketertarikan seperti di bidang Dhamma Desana, para guru itu bisa memfokuskan dan mendukung ketertarikan anak tersebut sehingga murid tersebut bisa menguasai hal tersebut dan tidak terpaksa untuk mempelajari bidang-bidang lainnya. Baiklah, selanjutnya kepada Saudara Winky dipersilakan. Yang ketiga yaitu memiliki strategi belajar yang lebih modern dan sesuai perkembangan anak pada masa sekarang. Berarti murid dapat lebih mudah memahami apa yang diajarkan oleh guru tersebut. Yang keempat yaitu dapat mengembangkan soft skill serta hard skill anak tersebut secara maksimal karena telah mengetahui karakter anak dan peminatan anak tersebut. Di sini yang dimaksud yaitu guru dapat mengembangkan soft skill serta hard skill anak tersebut karena guru tersebut sudah memahami apa yang disukai oleh anak tersebut. Dan anak-anak tersebut dapat dengan semangat untuk pergi sekolah minggu karena mereka merasa guru tersebut cocok dengan mereka. Baik, setelah itu kita akan mendengarkan penjelasan dari Saudara Jonathan Lau. Kepada saudara dipersilakan. Baik, terima kasih. Berikutnya bagi orang tua. Pertama, dapat memberikan pengetahuan agama Buddha kepada anak sesuai minat bakat anak tersebut. Dan kedua, tidak memaksa anak apabila anak tersebut tidak ingin belajar hal tersebut, melainkan biarlah anak tersebut memilih sesuai minatnya. Bila minat dia dalam membaca ayat suci, mendengarkan ceramah, biarlah dia memilih di mana dia merasa nyaman untuk membelajarnya. Dan mungkin dengan ceramah membuat dia lebih memahami agama Buddha, membuat dia nyaman, biarkanlah dia memilihnya. Dan ketiga, dapat menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan anak tersebut di rumah. Menerapkan metode pembelajaran di rumah bisa dengan membaca buku tentang sejarah agama Buddha, bisa juga metode pembelajaran melalui game di website mengenai agama Buddha, atau menonton YouTube mengenai agama Buddha. Saya ingatkan kembali, dalam metode pembelajaran di rumah, biarlah anak-anak memilih di mana metode pembelajaran di mana ia mau, di mana membuat ia nyaman dengan mempelajari agama Buddha. Baik, setelah itu mari kita mendengarkan penjelasan dari Saudari Jennifer Wiwit. Kepada saudari dipersilakan. Nah, jadi di sini ada contoh metode yang bisa diaplikasikan kepada anak sesuai dengan minat bakat anak tersebut. Yang pertama itu ada Dhamma Desana atau mendengarkan ceramah. Di minggu pertama, anak-anak akan diberikan ceramah oleh gurunya. Dan di minggu kedua akan dilakukan diskusi Dhamma bersama anak-anak untuk mengetahui seberapa paham anak-anak terhadap ceramah yang telah diberikan guru tersebut. Kemudian di minggu ketiga akan dibuat kuis berhadiah untuk mengetahui antusias anak-anak belajar Dharma. Lalu di minggu keempat akan ada perlombaan kecil. Yang kedua ada metode baca parita. Di minggu pertama anak-anak akan belajar baca parita bersama guru. Lalu di minggu kedua akan dilakukan diskusi arti dari parita yang dibacakan. Jadi di sini anak-anak akan mengetahui arti dari parita. Jadi mereka itu tahu sebenarnya apa sih yang telah mereka baca. Lalu yang di minggu ketiga akan ada memberikan kesempatan kepada anak untuk praktek. Jadi di sini untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri anak-anak. Lalu di minggu keempat akan diadakan lomba kecil. Kemudian ada Vihara Gita, yaitu menyanyikan lagu Buddhis. Di minggu pertama akan diajarkan dulu cara-cara menyanyikan lagunya. Lalu yang di minggu kedua akan ada melatih kepercayaan diri anak supaya mereka lebih berani untuk menyanyikan lagu Buddhis. Lalu di minggu ketiga akan ada kesempatan kepada anak-anak untuk bernyanyi dengan tujuan yang sama untuk melatih kepercayaan diri anak tersebut. Selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan atas penelitian yang akan kami kerjakan dan juga saya akan menutup penjelasan kami pada hari ini. Baiklah, jadi kesimpulan dari metode penelitian yang ingin kami buat ini adalah kami ingin mempelajari serta mengetahui minat bakat dari anak-anak Buddhis tersebut, karena di dalam agama Buddha itu apabila dipelajari banyak sekali bidang-bidang yang bisa dipelajari, dan juga setiap anak itu pasti memiliki perbedaan hal-hal yang dia sukai. Dan juga dari penelitian ini kami ingin mengetahui apakah guru pada zaman sekarang itu sudah sesuai dengan anak-anak zaman sekarang, metode pembelajarannya apakah sudah sesuai atau tidak. Terus apabila masukan bagi orang-orang tua
untuk bisa menjadi dorongan penuh untuk anak-anaknya bisa mempelajari agama Buddha. Nah, mungkin itu dialah beberapa penjelasan kami yang bisa kami sampaikan pada UTS kali ini, dan semoga kami bisa mendapatkan nilai yang maksimal.